Hai guys, kali ini kita bahas drama terbaru, Last Summer, tentang dua saudara kembar yang hidup terpisah sejak kecil. Tiap musim panas, Baek Do-ha pulang ke Korea dan selalu bertemu Song Ha-kyung, tetangga masa kecilnya. Dari yang awalnya suka ribut, tumbuhlah rasa di antara mereka. Tapi satu insiden 2 tahun lalu mengubah segalanya, dan musim panas kali ini gak akan sama lagi. Yuk, langsung aja kita bahas. Drama ini dibuka dengan Song Ha-kyung yang sedang berjalan menuju halte bus di kota kecilnya. Tapi sayang, bus yang dia tunggu justru lewat begitu saja dan meninggalkannya. Momen itu membuat Ha-kyung teringat masa lalunya 11 tahun lalu di kota Patan, saat dia masih SMA dan berlari mengejar bus bersama Baek Do-ha. Waktu itu, dia bahkan sempat menghentikan bus di tengah jalan biar bisa naik bareng Do-ha. Bagi Ha-kyung, kota itu menyimpan terlalu banyak kenangan, senang, benci, dan luka yang bercampur jadi satu. Malam itu, dia menulis surat permohonan untuk keluar dari daerah itu, berjanji tak akan lagi mengeluh dan akan hidup dengan tenang. Do-ha terlihat di dalam pesawat, diam dan tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu di Balai Administrasi Patan, Ha-kyung sibuk bekerja saat aksi protes para lansia berlangsung di luar. Atasannya menyuruhnya mengusir mereka, tapi Ha-kyung menolak karena sedang menyelesaikan tugas lain. Akhirnya mereka sepakat, kalau Ha-kyung bisa menenangkan para lansia itu, permintaannya akan dipenuhi. Ha-kyung lalu menjelaskan dengan sabar cara menyampaikan aspirasi lewat website resmi pemerintah. Beberapa warga sempat takut keluhannya dihapus kepala desa, tapi Ha-kyung menenangkan mereka, bilang kalau semua laporan akan langsung dilihat oleh wali kota. Di tengah keramaian itu, Do-ha memperhatikan Ha-kyung dari kejauhan, ia hanya tersenyum tipis, melihat bagaimana Ha-kyung menjelaskan semuanya dengan tenang dan ramah pada para lansia di depannya. Hal itulah yang membuatnya dijuluki Dr. Song Ha-kyung bagi para warga di Patan. Tak lama setelah itu, Ha-kyung mendapat kabar kalau ada calon pembeli yang ingin melihat rumahnya. Ia pun datang untuk menjelaskan tentang rumah besar itu, rumah yang dirancang sendiri oleh ayahnya serta temannya yang seorang arsitek. Rumahnya tampak indah dan terawat, tapi calon pembeli sempat menemukan beberapa lubang kecil di dinding kayu salah satu ruangan. Sang broker menjelaskan, lubang itu sudah ada sejak lama. Bekas ulahnya Ha-kyung dan Baek Do-ha waktu mereka masih kecil, saat sedang bertengkar di rumah sebelah. Di tempat lain, Do-ha terlihat sedang berolahraga di gym bersama seorang teman. Temannya menyinggung soal rumah itu yang akan dijual, tapi Do-ha hanya terdiam, tampak memendam sesuatu yang tidak diucapkan. Di Balai Kota Pachon, Ha-kyung sedang mengikuti rapat tentang rencana pembangunan untuk kota Patan, terutama untuk mendorong ekonomi lokal. Dalam rapat itu, Ha-kyung menyampaikan idenya dengan antusias. Ia bilang sudah tinggal di Patan selama 17 tahun dan ingin sekali membenahi kota kecil itu sejak lama. Setelah rapat selesai, Ha-kyung mendapat telepon dari broker yang mengurus penjualan rumahnya. Broker itu menanyakan apakah ia sudah mendapat tanda tangan dari pemilik rumah sebelah, Baek Kyo. Tapi ternyata, rumah itu kini bukan atas nama Baek Kyo lagi, melainkan sudah dialihkan ke anaknya, Baek Do-ha. Ha-kyung terkejut mendengar hal itu dan langsung menghubungi ayahnya Do-ha untuk memastikan. Baek Kyo menjelaskan bahwa pengalihan itu dilakukan atas permintaan Do-ha sendiri, sebagai hadiah ulang tahunnya. Karena itu, ia menyarankan Ha-kyung untuk langsung membicarakannya dengan Do-ha. Ha-kyung yang merasa enggan menghubungi Do-ha, teringat masa lalu ketika ayahnya menjelaskan tentang rumah baru mereka. Rumah yang baginya menjadi awal dari segala kesialan setiap musim panas, baik di rumah maupun di tempat kerja. Malam harinya, Ha-kyung berniat mengirim pesan pada Do-ha, tapi tiba-tiba sebuah notifikasi masuk membuatnya menjatuhkan ponselnya. Ternyata, Do-ha baru saja mentransfer uang sebesar 500.000 won kepadanya. Saat makan bersama temannya, Lisal, Ha-kyung menceritakan kalau ia sempat menghubungi Do-ha, membuat temannya terkejut. Dari situ, Ha-kyung baru tahu kalau Do-ha sudah kembali ke Korea sejak beberapa bulan lalu. Ia pun menyindir temannya yang ternyata pacar dari sahabat Do-ha, dan temannya membenarkan hal itu. Kesal, Ha-kyung bertanya apakah mereka bertiga sempat membicarakannya. Temannya lalu menjelaskan kalau Do-ha kini mewarisi studio arsitektur milik ayahnya, dan sempat meraih penghargaan arsitektur tahun lalu. Ha-kyung jadi heran. Dengan kesuksesan itu, untuk apa Do-ha kembali? Tapi kemudian, temannya mengatakan kalau Do-ha sebenarnya tidak menyukainya. Ha-kyung terdiam mendengar itu, lalu berkata kalau Do-ha bahkan tidak membalas pesannya, membuat temannya ikut terkejut. Dalam perjalanan pulang, Sal penasaran dan terus bertanya-tanya pada Sung-taek tentang pesan apa yang dikirim Ha-kyung ke Do-ha. Tapi bukannya menjawab,
Sungtek malah menagih uang taruhan mereka, karena sebelumnya mereka bertaruh siapa yang lebih dulu akan menghubungi, Hakyong atau Duha. Sementara itu di rumah, Hakyong sulit tidur. Suara serangga malam yang berisik, nyamuk, dan udara gerah membuatnya kesal. Apalagi ditambah pikirannya yang terus terusik oleh kembalinya Duha. Saat mencoba memejamkan mata lagi, ia mendengar suara pintu terbuka dan berjalan untuk memeriksanya. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah pesan masuk dari Duha, berisi ajakan untuk bertemu. Saat pertemuan, Hakyong heran karena yang datang bukan Doha, tapi pengacaranya, So Suhyok. Hakyong menjelaskan keluhannya, bahwa dia berhak menjual rumahnya, tapi Doha justru mencegahnya di hari penandatanganan kontrak. Namun Suhyok malah mengatakan kalau Hakyong tidak teliti memeriksa riwayat properti sebelum menjualnya. Kesal, Hakyong meminta Suhyok menyampaikan ke Doha kalau dia akan mengeluarkan bor palu favoritnya, yang pasti Doha tahu maksudnya, dan menambahkan agar Doha memberikan nafkah lagi untuk anaknya. Ucapan itu membuat Suhyok bingung, apakah mereka berdua benar sudah punya anak. Setelah itu, Suhyok menyampaikan semua yang dikatakan Hakyong kepada Doha pada malam harinya. Di suatu malam, Hakyong baru pulang dan panik saat tahu anjingnya, Subak, hilang dari rumah. Ia langsung mencarinya keluar dan mendengar gonggongan samar yang ternyata membawanya bertemu dengan Doha. Rupanya, Subak sedang diajak jalan oleh Doha. Doha mengeluh karena Subak terlihat kurus dan bilang mulai sekarang dia akan menafkahinya, yang ternyata maksudnya adalah si anjing itu. Hakyong lalu mencoba mengajak Subak pulang, tapi anjingnya malah diam tak mau bergerak. Ia pun merayunya dengan janji cemilan supaya mau ikut. Sesampainya di rumah, setelah membersihkan kaki Subak, anjing itu malah lari lagi ke ruang tengah menghampiri Doha. Doha pun menatap Hakyong sambil berkata sudah lama tidak bertemu, 2 tahun berlalu dan ternyata dia masih sama. Hakyong terdiam sejenak, lalu dengan nada datar meminta Doha berhenti basa-basi karena dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Doha lalu menanyakan alasan Hakyong mengirim somasi padanya beberapa hari lalu. Hakyong bersikeras ingin menjual rumah mereka dan meminta Doha menandatangani berkasnya. Ia yakin Doha tahu alasannya ingin menjual rumah itu, lalu bertanya apakah Doha tidak muak dengan tempat ini. Tapi Doha dengan tenang menjawab, tidak. Jawaban itu justru membuat Hakyong kesal. Kalau begitu, kenapa dia tidak pernah datang? Doha menjawab lembut, karena Hakyong sendiri yang dulu melarangnya datang. Ia menambahkan, dia pergi saat Hakyong menyuruhnya, dan kembali ketika Hakyong memintanya. Meski suasana tegang, Doha tampak tersenyum kecil. Senang akhirnya Hakyong mau bicara lagi dengannya setelah 2 tahun. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Hakyong yang kesal membuka penutup lubang di dinding dan mencoba mengintip. Tapi malah terkejut saat melihat Doha juga sedang mengintip dari sisi lain. Keduanya pun saling bertatapan, sementara Doha hanya tersenyum menggoda, seolah menertawakan kebiasaan lama Hakyong yang belum hilang. Di tempat kerja, saat atasannya mengeluh soal proyek pembongkaran pagar, Hakyong malah melamun memikirkan pertemuannya dengan Doha semalam. Setelah ditegur, ia mengusulkan agar mereka mendatangi warga satu persatu untuk mendapatkan persetujuan. Namun, salah satu warga tiba-tiba menolak setelah mendengar peringatan dari Doha yang bilang kalau pagar itu dibongkar, bisa terjadi banjir kalau bendungan jebol. Kesal, Hakyong langsung menemui Doha yang sedang bersama warga. Doha menyarankan agar proyek itu dibatalkan, tapi Hakyong tetap yakin tidak akan terjadi apa-apa. Ia lalu menghancurkan pagar luar rumahnya sendiri dengan traktor. Saat melihat coretan masa kecil di tembok itu, ia sempat terdiam, lalu panik ketika bagian tembok itu ikut roboh. Para pekerja mulai khawatir soal risiko banjir dan menyarankan proyek dihentikan, apalagi jika ada peringatan hujan besar. Tapi Hakyong tetap bersikeras, menegaskan kalau ia akan bertanggung jawab atas semuanya dan mencari solusinya. Saat itu, Doha datang dan menawarkan bantuan. Mereka berdua mengangkut penahan banjir cadangan bersama, lalu Hakyong berterima kasih dan menyuruhnya pergi. Tapi Doha menolak, bilang kalau dia hanya ingin memperbaiki rumahnya yang rusak karena ulah Hakyong, yang tentu saja membuat Hakyong kesal. Ia juga menegaskan kalau rumah itu tetap tidak bisa dijual. Malam harinya, Hakyong terlihat bergelantungan terbalik di taman, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba Doha muncul dan mengingatkan kebiasaan lama Hakyong yang selalu melakukan itu saat kesal. Dalam hati, Hakyong merasa hidupnya selalu berantakan tiap kali Doha muncul. Musim panas baginya selalu berarti Doha, dari rasa senang, cinta, sampai luka. Dan seperti musim panas sebelumnya,
Ia yakin kali ini pun akan berakhir dengan kesialan. Di masa lalu, saat Doha berusia 12 tahun, ia baru pindah ke rumah itu, kosong tanpa perabotan. Dengan imajinasinya, ia mulai mendesain kamar seperti sedang main game simulasi. Ayahnya datang membawa beberapa alat dan berkata kalau hari ini adalah debut Doha sebagai calon arsitek, jadi ia boleh berkreasi sesukanya. Saat ayahnya pergi sebentar, Doha mulai mengebor dinding kayu, tapi bor itu justru menembus ke kamar sebelah. Di sana, ada seorang gadis kecil bernama Hakyong yang sedang menangis. Kesal, Hakyong melempar pensil ke arah lubang itu dan tepat menancap di dinding Doha. Malamnya, Doha protes, dia tidak mau kamarnya bersebelahan dengan gadis aneh itu. Tapi ayahnya hanya tersenyum, mengatakan kalau Hakyong begitu karena malu, dan akan tampak manis setelah Doha mengenalnya lebih baik. Kedua keluarga akhirnya makan malam bersama, dan disitulah perang pertama antara Doha dan Hakyong dimulai. Mereka saling sindir di meja makan sampai ibu Hakyong harus turun tangan, memisahkan mereka dan mengurung keduanya di satu ruangan, dengan syarat tidak boleh keluar sebelum berbaikan. Doha santai saja, malah sibuk main game, sementara Hakyong berdiri diam di pojok. Tapi lama-lama, rasa penasaran membuat Hakyong ikut bermain. Dari situ, persaingan mereka dimulai. Hakyong kalah 60 kali berturut-turut sampai kesal sendiri, dan bersumpah akan menghajar Doha kalau dia sengaja mengalah. Mereka terus bermain hingga pagi, dan akhirnya Hakyong menang untuk pertama kalinya karena Doha ketiduran. Beberapa waktu kemudian, perang kedua pecah saat mereka menanam pohon kecil dan berebut memberi nama. Tidak ada yang mau kalah, sampai akhirnya Doha mengalah. Begitu pula saat mereka menamai seekor anjing, Doha menolak menamainya Subak dan adu mulut pun terulang. Selama 15 tahun, mereka sudah melewati 99 kali pertengkaran, dan 99 kali juga berbaikan. Doha pun sempat bertanya-tanya, apakah Hakyong tahu kalau selama ini dia selalu mengalah? Sampai akhirnya, perang ke-100 datang di musim panas tahun 2022, perang yang ternyata belum berakhir sampai sekarang karena Hakyong masih sebegitu benci dengannya. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan dengan kliennya, Doha teringat malam itu di taman. Saat itu dia sempat bertanya apakah Hakyong masih membencinya. Tapi Hakyong menjawab kalau untuk membenci seseorang, kita harus peduli dulu, dan dia sudah nggak merasa ada yang tersisa di antara mereka. Doha yakin Hakyong cuma menyangkal. Sementara itu, Hakyong bertemu dengan sahabat Doha, Sungtaek. Mereka sempat membicarakan Doha sampai pengacara itu, So Suhyok. Dengan kesal, Hakyong bilang kalau pertemanan mereka selesai. Dia juga muak ditanya apakah sudah bicara lagi dengan Doha setelah 2 tahun. Karena baginya, tidak ada yang berubah, hubungan mereka tetap sama, tidak ada apa-apa. Hakyong pun akhirnya menemui pengacara So Suhyok di pengadilan. Dia penasaran kenapa pengacara sekaliber itu mau menangani kasus rumah kacang miliknya dengan Doha. Bukankah biasanya dia cuma ambil kasus besar? Tapi Suhyok bilang, justru karena kasus mereka menarik. Sebelum pergi, Hakyong menyerahkan beberapa berkas. Tak lama, Suhyok memberikan berkas itu kepada Doha. Isinya ternyata tuntutan dari Hakyong, lengkap dengan rincian bagaimana dia mengurus rumah itu selama 2 tahun terakhir, seolah ingin menegaskan bahwa dia lebih berhak atas rumah tersebut. Hakyong datang ke rumah Doha dengan wajah kesal. Ia menuntut penjelasan kenapa uang yang dulu katanya untuk anjing malah berubah jadi uang perawatan rumah. Doha menjawab kalau ia rutin mengirim uang tiap bulan, tapi rumah itu tetap tak terurus. Hakyong bingung, tapi Doha lanjut menyindir soal pohon yang dulu ia tanam, yang kini sudah tak ada padahal itu miliknya. Hakyong mencoba beralasan, tapi Doha tak mau dengar dan menyarankan Hakyong menyerah saja karena punya banyak bukti yang bisa memberatkan, mulai dari pohon sampai tembok yang dihancurkan. Ia menegaskan kalau selama ini dialah yang selalu mengalah. Hakyong sadar kalau Doha datang bukan hanya soal rumah. Saat Doha hendak menjelaskan alasannya, Hakyong langsung menolak dan bilang tidak mau tahu apapun lagi. Doha menuduhnya berbohong, tapi Hakyong balik menyerang dan menyebut Doha seharusnya dipenjara karena penipuan 2 tahun lalu. Doha hanya menjawab dingin, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Lisal mendapat telepon dari kakeknya dan langsung pergi menemuinya. Tapi ternyata ia dijebak untuk kencan buta dengan seseorang yang sudah diatur kakeknya. Saat pulang, Lisal marah karena dijodohkan, apalagi ia sudah punya pacar selama 10 tahun. Namun kakeknya tak setuju dengan hubungannya dan memaksanya memilih antara dirinya atau sang pacar. Sambil menangis, Lisal menjelaskan kalau ia tak ingin kehilangan salah satu dari mereka, tapi kakeknya tetap tak mau mendengarkan. Kemudian,
kita diperlihatkan Sung Taek yang sedang bertanding ice hockey. Di tribun, Lisal tampak mendukungnya dengan semangat. Tak lama kemudian, Doha datang. Namun Lisal bersikap dingin dan menyuruhnya menjaga jarak, karena merasa harus tetap setia pada Hakyong. Malam itu, Hakyong terkejut mendapati seseorang di rumahnya. Ternyata itu Doha, yang sedang memasang tirai untuknya. Saat ditanya bagaimana ia bisa masuk, Doha menjelaskan kalau ia lewat area bersama yang menghubungkan rumah mereka. Ia juga menyarankan Hakyong untuk tidur di kamar, bukan di ruang tamu, karena sebelumnya ia menemukan obat tidur di lemari saat memberi makan Sobak. Doha sempat menggoda, bilang kalau Hakyong boleh tidur di kamarnya seperti dulu kalau susah tidur. Hakyong tentu menyangkal dan langsung mengusirnya. Ia bahkan mengunci pintu basement agar Doha tak bisa seenaknya masuk lagi. Tapi ternyata Doha juga punya kuncinya, karena rumah mereka identik. Sebelum pergi, Doha bertanya apakah Hakyong benar-benar menginginkan rumah itu. Ia pun memberi satu syarat. Hakyong harus membantunya mencari Jongmen, pohon yang mereka tanam waktu kecil dan dulu dinamai oleh Hakyong sendiri. Keesokan harinya, Hakyong dan Doha pergi ke toko tanaman untuk mencari pohon yang mirip dengan Jongman. Tapi Doha terus mengeluh. Katanya, daunnya terlalu kecil, batangnya terlalu tebal, pokoknya tidak ada yang cocok. Mereka pun terus berdebat sampai akhirnya mencoba mencarinya secara online. Doha menyinggung kalau seharusnya Hakyong tidak menebang pohon itu, tapi Hakyong langsung membalas kalau Doha juga tidak pernah mengurusnya. Ia menegaskan selama Doha pergi, dialah yang merawat rumah, Subak, bahkan Jongman. Untuk membuktikannya, Hakyong mengambil ponsel Doha dan menunjukkan foto-foto pohon itu yang dulu ia kirim setiap tahun. Namun tanpa sengaja, ia membuka kumpulan foto dirinya yang ternyata diam-diam diambil oleh Doha. Suasana langsung canggung, dan Hakyong buru-buru menutup ponsel itu sambil mengalihkan topik, lalu mengajak Doha segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Hakyong sempat meminta Doha menghapus foto dirinya dari ponselnya, tapi Doha menolak. Sesampainya di rumah, Doha tidak langsung membangunkan Hakyong yang tertidur di mobil. Ia terlihat khawatir setelah tahu Hakyong sering sulit tidur. Terbukti dari obat tidur, penutup mata, hingga aromaterapi yang ia temukan sebelumnya. Hal itu juga pernah dikatakan Lisal, bahwa sejak 2 tahun lalu Hakyong memang harus ke dokter karena insomnia. Tiba-tiba, Hakyong terbangun dan heran melihat Doha menatapnya lama. Begitu mereka keluar dari mobil, seorang pria bernama John Namjin muncul ingin bicara dengan Hakyong. Namun saat Hakyong memintanya untuk menghubungi nanti saja, Namjin malah memaksa. Doha pun turun tangan, suasana jadi tegang, dan Namjin akhirnya terpeleset jatuh sendiri. Akibatnya, ketiganya justru berakhir di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sepulang dari kantor polisi, suasana di antara mereka membeku. Doha akhirnya bertanya, menyinggung ucapan Namjin tadi, apakah benar Hakyong yang meminta semua pohon di rumah itu ditebang. Hakyong membenarkannya tanpa ragu, mengatakan bahwa itu hanya pohon dan tak ada artinya lagi kalau rumah itu akan dijual. Doha menatapnya tak percaya. Baginya, tempat itu menyimpan kenangan 17 tahun yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi Hakyong malah kesal, menganggap Doha terlalu berlebihan. Ia menegaskan bahwa mereka sudah dewasa, tidak perlu terjebak pada masa lalu. Doha bertanya apakah Hakyong kecewa, sakit hati, atau menginginkan dia tetap di sana lebih lama, tapi Hakyong justru semakin tersulut. Ia mengatakan kalau Doha hanya datang setahun sekali, jadi tidak berhak menuntut apapun. Menurut Hakyong, mungkin bagi Doha rumah itu adalah rumah untuk liburan, tapi bagi Hakyong justru sebaliknya, tempat itu terlalu sesak oleh kenangan yang melelahkan. Akhirnya ia menutup pembicaraan dengan dingin, kalau Doha tidak pergi, maka dirinya yang akan pergi. Setelah kejadian itu, Hakyong memutuskan untuk mengungsi di tempat Lisal, tapi hujan deras tiba-tiba turun. Sementara itu, Doha yang sedang di jalan mendengar peringatan hujan besar di radio untuk kota Patan, hingga hampir kehilangan fokus saat mengemudi. Hakyong akhirnya kembali ke rumah tanpa memberitahu Lisal. Di rumah, halaman dan basemennya sudah tergenang air. Ia masuk ke basement yang gelap untuk menyelamatkan kotak, tapi pintu yang dikunci membuatnya terjebak. Air terus naik, membuatnya hampir panik. Tepat saat itu, terdengar suara Doha memanggilnya. Doha menyelamatkan dan merawat Hakyong yang pingsan. Saat sadar, Hakyong langsung menanyakan kotak yang dibawanya. Doha kesal, mempertanyakan kenapa Hakyong sampai rela membahayakan diri demi hal itu, padahal ia sendiri selalu menganggap semua itu tidak berguna. Hakyong tetap diam sambil menatap isi kotak,
dan akhirnya menemukan tanda pengenal bertuliskan Baek Doyong. Doha dalam hati merasa kotak itu seharusnya tetap menjadi rahasia yang tidak boleh dibuka Hakyong. Kemudian, Hakyong pergi membawa kotak itu, menegaskan rumahnya tidak akan dijual tapi menyuruh Doha untuk tidak kembali atau berhubungan lagi dengannya. Doha berpikir jika ini terjadi beberapa tahun lalu, ia mungkin akan menuruti semua itu, tapi kali ini ia menolak karena tujuannya kembali adalah menghadapi musim panas yang menyiksa bersamanya. Dan itu dia recap episode 1 dan 2. Cerita Hakyong dan Doha baru mulai seru, dari pertengkaran kecil masa lalu sampai musim panas yang penuh kejutan sekarang. Apakah hubungan mereka akan tetap tegang? Atau ada hal-hal lain yang akan mengubah segalanya? Dramanya masih ongoing, jadi pastikan kalian tunggu kelanjutan recapnya begitu episode baru keluar, dan semoga editornya nggak bosan duluan.